pasar membeli ikan, jangan lupa membeli udang. Assalamualaikum wahai teman, semoga ilmu hari ini menjadi bekal yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami kelompok 12. Tenang aja, video ini nggak bakal bikin kamu ngantuk loh. Jadi kami di sini bakal ngejelasin tentang simbol dan juga identitas Melayu bidang arsitektur dan tata ruang pameran Museum Sang Nila Utama. Nah, mungkin dari luar museum ini kelihatan kayak museum pada umumnya aja. Tapi setelah kita bahas, museum ini penuh dengan makna, filosofi, dan bahkan warna pun ada artinya juga loh. Jadi stay tune ya. Kita mulai dari hal yang paling mencolok. Kalau kalian perhatiin, banyak elemen museum yang pakai warna kuning keemasan. Nah, itu bukan karena pengelola museum suka warna emas, bukan. Tapi karena dalam budaya Melayu, kuning itu warna yang sakral, warna kebangsaan, warna yang biasanya dipakai raja-raja, bangsawan, dan orang-orang penting. Maknanya apa? Warna ini melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, dan martabat. Jadi, waktu pengunjung masuk, vibes-nya langsung berasa elegan, kayak masuk istana, bukan masuk museum. Selain itu, warna kuning juga punya kesan hangat dan cerah, seolah-olah bilang, "Hai, ini budaya Melayu, penuh kemuliaan dan harus dijaga baik-baik." Dan kalau diperhatikan, warna kuning keemasan juga bikin ruang pameran terlihat lebih hidup. Jadi, bukan cuma sekedar estetika, tapi juga cara museum memperkenalkan karakter budaya Melayu kepada pengunjung. Jadi jangan heran ya kalau di sana-sini ada warna emas, itu bukan pamer, itu budaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berhubungan dengan kerajaan. Iya, kerajaan beneran, bukan kerajaan-kerajaan yang viral di medsos itu. Nah, di Museum Sang Nila Utama ini banyak simbol kerajaan Melayu yang ditampilkan. Kenapa? Karena sejarah Melayu itu memang sangat erat dengan sistem kerajaan dan simbol-simbol ini punya makna yang mendalam. Contohnya, payung kerajaan. Itu tanda kekuasaan dan perlindungan. Mahkota bukan cuma aksesoris, tapi lambang legitimasi dan martabat kepemimpinan. Keris dan pedang bukan buat berantem, tapi simbol keberanian dan status. Nah, motif istana seperti awan larat dan beringin itu simbol kejayaan dan kekuatan. Dengan menampilkan semua ini, museum ingin kasih tahu kalau budaya Melayu bukan budaya biasa. Ada sistem, ada aturan, ada struktur kepemimpinan yang sudah dibangun sejak berabad-abad. Dan ketika kita lihat simbol-simbol ini, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Melayu zaman dulu lebih teratur, lebih penuh aturan adat, dan lebih berwibawa daripada kehidupan kita yang dikejar tugas setiap hari ini. Sekarang kita bahas bagian yang artistik banget nih, yaitu motif ukiran Melayu. Sumpah, motif-motif ini tuh cantik-cantik semua, dan tiap motif punya makna filosofis, bukan sekedar hiasan. Nah, ada beberapa motif yang terkenal nih, yaitu seperti pucuk rebung. Itu dilambangkan sebagai pertumbuhan, harapan, dan masa depan. Kalau dipikir-pikir, cocok lah ya, kayak kita yang terus tumbuh walaupun tugas numpuk. Motif kedua, yaitu awan larat. Dilambangkan sebagai perjalanan hidup yang berkelok-kelok. Cocok juga, apalagi perjalanan hidup mahasiswa. Yang ketiga, motif flora. Itu dilambangkan keindahan budi, kesucian hati, dan keharmonisan dengan alam. Nah, ukiran ini biasanya ada di pintu, jendela, bingkai, sampai perabotan. Di museum, ukiran-ukiran ini ditempatkan untuk memperkuat suasana khas Melayu. Jadi, pengunjung bukan cuma lihat benda, tapi juga merasakan atmosfernya. Nah, yang menarik, budaya Melayu itu cenderung menghindari ukiran hewan dan manusia. Makanya lebih banyak flora atau bentuk abstrak. Ini mencerminkan nilai kesopanan dan kesederhanaan. Pokoknya setiap ukiran itu ada ceritanya, dan museum berhasil menyajikan itu dengan elegan. Sekarang giliran aku bahas tata ruang pamer museum. Ini bagian yang sering kita lewatkan. Padahal tata ruang ini yang bikin pengunjung bisa memahami cerita budaya Melayu dengan jelas.
Museum Sang Nila Utama menata ruangannya dengan prinsip keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan yang merupakan nilai penting dalam budaya Melayu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, alur pameran berurutan. Pengunjung diarahkan dari sejarah kerajaan, lalu ke budaya sehari-hari, sampai ke seni. Jadi kayak baca cerita gitu, ngalir aja dari awal sampai akhir. Yang kedua, simetri dan keseimbangan. Banyak elemen disusun sejajar, rapi, dan teratur. Karena budaya Melayu memandang keteraturan sebagai cerminan keharmonisan hidup. Yang ketiga, ruang yang tidak padat. Museum tidak menjejalkan terlalu banyak benda dalam satu ruangan. Ada ruang untuk bergerak, berpikir, dan menikmati. Beda dengan kondisi kamar kos kita ya, yang kalau berantakan tinggal matikan lampu. Dan yang keempat, itu ada ornamen sesuai konteks. Ukiran ditempatkan di area yang ingin menampilkan estetika tradisional, sedangkan simbol kerajaan ditempatkan di ruang yang menunjukkan sejarah dan kebesaran. Dengan tata ruang seperti ini, museum seperti bilang ke pengunjung begini, ini loh budaya Melayu, anggun, rapi, penuh makna, dan menghargai ketenangan. Dan pengunjung bisa merasakan itu tanpa harus dijelasin panjang lebar. Jadi, dari warna kerajaan, simbol kebesaran, ukiran akustik, sampai tata ruang pamer, semuanya dirancang untuk mencerminkan identitas budaya Melayu secara utuh. Museum Sang Nila Utama nggak cuma menunjukkan sejarah, tetapi juga mempresentasikan budaya Melayu dengan cara yang elegan dan mudah dipahami. Nah, jadi semoga dari video ini kalian para penonton menjadi lebih tertarik dan ingin mengenal lebih dalam mengenai budaya-budaya Melayu yang ada di Riau, dan juga kalian jadi pengen melihat langsung informasinya mengenai budaya-budaya Melayu yang ada di Riau, terutama yang berada di dalam museum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga budaya dan jaga kesehatan. Soalnya dua-duanya sama-sama penting. Bye.